Oke. Hal yang selalu kita lakukan sepanjang kita ini sebagai peneliti. Jadi dalam satu rangkaian penelitian yang selalu kita lakukan adalah kita melakukan kegiatan membaca. Kita melakukan kegiatan mereview gitu ya. Jadi literatur review. Jadi ini akan selalu kita lakukan. Tidak hanya ketika menyusun proposal, tidak hanya ketika menyusun pendahuluan, tidak hanya ketika menyusun latar belakang, tidak hanya ketika menyusun tinjauan pustaka, dasar teori, tetapi sepanjang proses penelitian itu dilakukan, kita akan selalu melakukan literatur review atau penelusuran pustaka. Nah, perlu kita sadari mengapa harus ada literatur review gitu ya. Nah, literatur review itu digunakan pra penelitian, ini digunakan untuk membangun fondasi penelitian. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menyajikan kontribusi. Jadi kalau kita tanpa melakukan literatur review sama sekali, maka kontribusi yang kita hasilkan dalam penelitian kita tentu saja tidak jelas gitu ya. Apalagi filosofi istilah penelitian atau riset itu adalah melakukan pencarian kembali. Melakukan pencarian kembali apa? Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, supaya apa? Supaya ada peningkatan solusi. Nah, kemudian bagaimana mengantarkan topik penelitian dengan literatur review. Nah, ini teman-teman satu pekan kemarin sudah membaca berapa pustaka, sudah melakukan penelusuran sedalam apa, apakah sampai akhirnya teman-teman mendapatkan peluang kandidat-kandidat topik penelitian seperti apa yang akan teman-teman lakukan akan dibawa sampai ke jenjang skripsi. Kemudian tentu saja ketika kita melakukan penelusuran pustaka, ketika melakukan penelusuran, ketika kita melakukan pencarian, tentu saja ada kata kunci yang kita identifikasi ya, supaya apa? Supaya pencariannya lebih efektif. Sehingga kita perlu mengidentifikasi kata kunci dan pencarian bahan bacaan. Nah, lagi-lagi bahan bacaannya harus up to date. Usahakan paling lama itu 2 tahun sebelum teman-teman meneliti. Kalau teman-teman meneliti tahun 2021, ya usahakan yang paling tua itu 2019. Syukur-syukur semuanya 2021. Apakah mungkin? Sangat mungkin, karena kemajuan atau hasil-hasil penelitian di bidang informatika, di bidang ilmu komputer, di bidang teknik komputer, itu sangat cepat ya dinamikanya. Kemudian teman-teman ketika membaca juga harus cermat, harus kritis. Jangan serta-merta mudah percaya dengan apa yang disajikan oleh penulis dalam paper yang dibaca oleh teman-teman. Sehingga perlu cermat, perlu kritis, tidak mudah percaya begitu ya kalau karakter peneliti itu seperti itu. Kemudian identifikasikan kesenjangan permasalahan. Jadi teman-teman harus bisa memetakan ada celah apa ya, ada gap apa ya, yang itu bisa digunakan sebagai novelty, sebagai pembeda. Kemudian justifikasikan keaslian atau originalitas dengan literatur review. Nah, sehingga kalau teman-teman ditanya bedanya apa dengan peneliti sebelumnya gitu, bisa dengan lugas menjawab ketika teman-teman mempunyai bahan literatur review yang memadai ya. Jadi terkadang gagap gitu ya ketika ditanya bedanya apa gitu ya, dan iya ya bedanya apa begitu. Tetapi itu tidak akan terjadi, teman-teman akan semakin percaya diri ketika sudah melakukan literatur review dari sumber yang berkualitas, dari media paper-paper yang memang topiknya relevan dan tentu saja up to date. Nah, yang berikutnya, mengapa harus melakukan literatur review ya? Karena di dalam tadi seperti saya sampaikan, pra penelitian, kemudian penelitian, kemudian pasca penelitian tetap harus ada kegiatan membaca, mereview pustaka-pustaka yang sudah ada. Sangat besar kemungkinan ketika penelitian kita masih berproses, sudah ada peneliti yang dalam waktu yang bersamaan menghasilkan penelitian yang serupa dengan kita. Nah, oleh karena itu kita harus selalu
adaptasi ya. Jadi kita harus selalu menyesuaikan supaya apa? Supaya kontribusi kita jelas gitu. Jadi tidak terkesan menduplikasi, mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ya, kemudian literatur review dalam sistem penelitian ya. Jadi ini ya teman-teman bahwa ketika kita melakukan penelitian itu kegiatan mereview, kegiatan literasi tidak hanya dilakukan ketika menyusun bab 1 dan bab 2, tetapi di semua bab itu harus ada dasar yang bisa digunakan untuk meningkatkan justifikasi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini pentingnya literatur review. Nah, bagaimana melakukan literatur review? Yang pertama adalah supaya terarah menelusurinya, kita perlu untuk mengidentifikasikan kata kunci. Nah, kata kunci itu bisa jadi juga berupa istilah ya. Jadi bisa berupa kata, bisa berupa beberapa kata yang membangun sebuah istilah. Kemudian kita mencari literaturnya. Nah, usahakan untuk mencari di media-media yang memang bereputasi gitu ya, bagus. Kemudian syukur-syukur paper tersebut sudah disitasi oleh cukup banyak peneliti. Jika demikian, maka literatur tersebut, bahan pustaka tersebut mempunyai tingkat kepercayaan yang memadai menurut peneliti-peneliti yang lain. Kemudian lagi-lagi ketika kita melakukan mereview bahan bacaan, kita harus kritis ya, kita harus cermat. Kemudian setelah membaca, jadi setelah sekian banyak membaca, tentu saja hasil membacanya itu harus reorganisir, jadi harus dikelola. Jadi bahan-bahan bacaannya harus bisa teman-teman kelola. Kemudian setelah itu hasil membacanya itu juga dituangkan, jadi dituliskan kembali begitu ya, supaya apa? Supaya terukur apapun yang kita lakukan itu sudah ada memang menghasilkan sesuatu gitu ya. Jangan kemudian biasakanlah mendokumentasi apapun yang kita lakukan. Ya, membaca dengan cermat dan kritis. Nah, ini nanti saya akan jelaskan bagaimana cara singkat, cermat dan bijak ketika kita melakukan membaca bahan pustaka. Ya, jadi kita perlu persiapan, tidak harus semua subbab gitu ya harus dibaca gitu ya, tetapi kita bisa membaca secara cepat. Nah, kemudian perlu mengintegrasikan hasil literatur review dengan pendahuluan. Nah, ini pertama kali kita membutuhkan literatur review adalah ketika kita menyusun pendahuluan. Pendahuluan itu utamanya alasan ya, alasan mengapa kita penting melakukan penelitian ini gitu ya. Apakah penelitian ini sudah pernah ada yang meneliti, sejauh mana hasilnya, apa saja yang diteliti dan lain sebagainya. Apakah pada saat ini masih jadi masalah gitu ya. Kalau sudah tidak jadi masalah, kalau solusi terbaiknya sudah ditemukan, nah untuk apa lagi begitu ya. Jadi ini perlunya penguat alasan mengapa penelitian ini masih perlu kita lakukan ya. Demikian juga dari melakukan literatur review kita bisa mengkategorikan permasalahan-permasalahan apa saja yang masih berpeluang, masih ada celah, masih ada gap untuk bisa kita tindak lanjuti, permasalahan apa saja yang sudah ditemukan solusinya tetapi masih bisa dioptimalkan dan lain sebagainya. Metode-metode apa saja yang selama ini digunakan untuk meneliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan metode-metode tersebut apakah masih bisa improve, masih bisa ditingkatkan performanya dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan kita melakukan literatur review, maka kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan gambaran peneliti-peneliti sebelumnya itu metodologi penelitiannya seperti apa, dan teman-teman akan memulai penelitian ini dengan metodologi penelitian yang seperti apa. Nah, target bacaan, nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa membaca ya, kegiatan literasi ini tidak akan pernah bisa terlepas dari kegiatan yang harus wajib dilakukan oleh kita-kita yang mengaku sebagai peneliti ya. Yang namanya peneliti ya mau nggak mau yang harus mau membaca. Nah, ini untuk teman-teman yang calon sarjana.
ini kan masa studinya rata-rata 4 tahun. 4 tahun itu setara dengan 48 bulan ya. Nah, waktu menyelesaikan tugas akhir. Nah, harapannya skripsi ini diselesaikan dalam waktu 1 semester, berarti 6 bulan. Rata-rata paper, rata-rata pustaka, rata-rata artikel per minggu yang harus dibaca itu 1. Nah, gitu ya. Minimal 1 gitu. Nah, teman-teman sekarang coba introspeksi diri. 1 minggu ini sudah membaca berapa paper? Atau sejak awal semester sampai pertemuan minggu keempat ini sudah membaca berapa artikel, berapa paper? Nah, jika belum ada sama sekali, nah ini mengkhawatirkan ya. Jadi mulai sekarang jadwalkan setiap 1 pekannya di 1 hari tertentu itu teman-teman adalah kegiatan membaca. Nah, oleh karena itu ekspektasi jumlah artikel yang dibaca selama penyelesaian tugas akhir. Tugas akhir tadi adalah 1 semester 6 bulan. Jika 1 bulannya adalah 4 minggu, jika 1 minggunya adalah 1 artikel, berarti teman-teman minimal itu membaca 24 paper. Nah, 24 paper ini yang akan dijadikan fondasi teman-teman dalam menyelesaikan penelitian skripsinya, mulai dari pra penelitian, kemudian berjalannya penelitian, kemudian finalisasi hasil penelitian. Ya. Sanggup ya teman-teman bahwa teman-teman ini minimal 24 artikel yang akan digunakan untuk membangun penelitian ini. 24 artikel itu bukan buku ya teman-teman. Jadi 24 artikel adalah paper yang dipublikasikan di dalam jurnal maupun proceeding. Jadi ini yang nantinya akan dituangkan di dalam tinjauan pustaka. Nah, bedanya apa? Kalau buku itu nanti akan dituangkan di dalam dasar teori. Jadi bedanya tinjauan pustaka dengan dasar teori adalah bahwa kalau dasar teori itu dibangun dari materi-materi yang tertuang di buku, sedangkan tinjauan pustaka itu dibangun dari materi-materi yang terpublish dalam bentuk paper yang termuat di jurnal ataupun proceeding. Ya, jadi literatur review itu adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Relevan itu berarti setopik, serupa, kemudian hasil-hasil penelitian yang serupa dan pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, filosofi penelitian adalah riset. Jadi selalu didasarkan atas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi jangan mudah untuk menyampaikan bahwa tidak ada penelitian seperti ini sebelumnya, begitu ya. Tentu saja ada, gitu. Tentu saja ada penelitian-penelitian yang akhirnya ini mendasari teman-teman dalam menyusun solusi yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Nah, mengumpulkan informasi yang relevan berupa hasil-hasil penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, atau termasuk teman-teman sendiri ketika melakukan penelitian sebelum penelitian yang sekarang akan dilakukan, bagi yang penelitian yang akan dilaksanakan untuk menghindari apa? Menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Mengapa duplikasi itu dihindari? Karena yang namanya penelitian yang baik itu adalah harus menghasilkan kontribusi ya. Jadi harus menghasilkan kontribusi walaupun minor, sehingga yang selalu ditunggu-tunggu adalah peningkatannya apa sih gitu. Jadi jangan terkesan hanya melakukan yang sama persis dengan yang sebelumnya. Ya, jadi dengan melakukan literatur review, maka kita bisa mendapatkan gambaran keadaan di lapangan gitu ya, pada masa lampau atau kini. Jadi peneliti-peneliti yang sudah menyelesaikan penelitiannya sebelumnya, atau pada saat ini masih ada peneliti yang melakukan hal yang serupa begitu. Kemudian hasil dari setelah mendapatkan gambaran, kemudian gambaran itu diorganisasikan oleh teman-teman, dikelola, kemudian didokumentasikan, dituliskan kembali untuk memotret apa? Untuk memotret kebutuhan penelitian baru ya. Jadi dari melakukan literatur review jadi tahu masalah apa yang sudah pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, dia mengangkat menggunakan metode apa, hasilnya seperti apa saja temuan-temuan yang telah diperoleh oleh peneliti sebelumnya, apa saja yang masih bisa ditingkatkan. Nah, hal-hal itu, peluang-peluang itu, celah-celah itu yang sangat kita cari sebagai apa? Sebagai alasan pentingnya penelitian ini masih
dibutuhkan. Nah, sehingga dengan melakukan literatur review, dengan sendirinya teman-teman itu terkondisikan untuk mempelajari apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kemudian mempelajari bagaimana bidang pengetahuan dikembangkan, bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya melakukan penelitian tersebut, bagaimana metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian teman-teman juga akan bisa menunjukkan dengan melakukan literatur review maka seharusnya semakin memahami atas bidang yang akan diangkat sebagai penelitian skripsi. Kemudian juga mengkonfirmasi bahwa penelitiannya itu masih dibutuhkan nggak sih? Penelitian ini sangat bermanfaat nggak sih? Penelitian ini masih layak nggak sih untuk diangkat dan lain sebagainya. Kemudian juga mengidentifikasikan bagaimana teman-teman ini akan memberikan kontribusi, bagaimana teman-teman ini akan memberikan pembeda, bagaimana teman-teman ini akan memberikan peningkatan, bagaimana teman-teman ini akan memberikan hal unik gitu ya, temuan-temuan baru apa saja yang ditargetkan. Ya, literatur review yang baik itu literatur review yang bersumber dari sumber-sumber yang berkualitas. Yang seperti apakah? Tentu saja literatur yang relevan. Ya, jadi usahakan sangat dekat. Dekat apanya? Dekat masalahnya. Dekat apanya? Dekat metodenya. Ya. Kemudian mutakhir. Mutakhir itu adalah 2 tahun terakhir. Nah, ilmu kita adalah ilmu pasti gitu ya, ilmu komputer yang jelas kemajuannya itu sangat pesat gitu ya. Tentu saja 2 tahun ini adalah masa yang cukup lama gitu. Jadi usahakan adalah kurang dari 2 tahun. Nah, kemudian memadai itu adalah dari sisi jumlah. Ya, tadi disampaikan bahwa rata-rata 24 literatur, 24 pustaka, 24 paper, 24 artikel yang harus teman-teman review. Nah, sekarang perlu untuk berbenah diri ya. Sampai dengan pekan keempat sudah berapa paper yang teman-teman baca? Minimal 4 ya, minimal harus ada 4 yang memang itu relevan dan mutakhir. Yang berikutnya adalah bereputasi. Bereputasi adalah bahwa media yang digunakan untuk publikasi adalah media-media yang memang media bukan media abal-abal, bukan media predator gitu ya. Memang di situ pustaka dikelola dengan baik, tidak setiap orang yang submit pasti akan diterima dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita perlu untuk peduli bahwa yang kita jadikan rujukan bersumber dari yang bereputasi, karena itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan pembaca terhadap apa yang kita sajikan nantinya. Nah, pentingnya melakukan literatur review. Pertama adalah memperdalam wawasan tentang masalah yang diteliti. Teman-teman semakin paham, teman-teman semakin punya pengetahuan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Nah, ini adalah sangat penting. Jadi sangat penting untuk mengenali masalah yang akan diteliti ya. Jadi kalau tidak kenal maka tentu saja akan bingung sendiri, akan mulai dari mana dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui perkembangan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilaksanakan terkait dengan point of interest kita ya. Jadi kita jadi tahu perkembangannya. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, kita perlu tahu sebelum kita itu penelitian dalam bidang ini sudah dilakukan oleh siapa saja. Masing-masing peneliti itu fokus penelitiannya pada permasalahan apa. Masing-masing peneliti itu meneliti menggunakan algoritma apa, metode apa gitu ya. Teknik yang seperti apa, hasilnya sejauh mana, kelebihan dan kelemahannya seperti apa. Nah, mengapa kita perlu tahu? Supaya kita tahu posisi kita, supaya kita bisa mendapatkan celah apa saja masalah yang masih bisa kita angkat. Jikalau memang sudah tidak ada masalah yang bisa diangkat, ya kita harus cari menelusuri literatur yang lain. Nah, menghindarkan duplikasi. Nah, tadi ya sering teman-teman mendapatkan tanggapan, oh hal yang seperti ini sudah banyak orang yang teliti, ngapain masih diteliti lagi? Nah itu karena terkesan bahwa yang dilakukan itu sekedar mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah yang keempat adalah
menemukan gap, menemukan celah, menemukan kesenjangan. Nah, yang selalu kita cari-cari ya celahnya ini, celah untuk kita bisa mengangkat penelitian ini ya. Kemudian mendapatkan ide dan tujuan tentang topik penelitian. Ya, jadi sepanjang kita melakukan literatur review, bisa jadi idenya berubah-ubah. Karena apa? Karena semakin banyak yang kita ketahui melalui kita mereview paper-paper yang sudah memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga tujuan kita juga akan semakin mengerucut. Jadi semakin banyak yang kita ulas, semakin banyak yang kita review, tentu saja ide dan tujuan kita akan semakin matang. Kita akan jadi lebih spesifik, kita akan jadi lebih fokus. Nah, berikutnya adalah membantu dan menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Oke, ini maksudnya adalah metodologi penelitiannya. Jadi teman-teman mereview 24 paper pada topik penelitian yang sama. Tentu saja 24 peneliti itu melakukan penelitian dengan cara yang berbeda-beda. Metodologinya pasti tidak ada yang sama persis. Nah, itu perlu teman-teman cermati kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metodologinya. Sehingga apa? Sehingga metodologi yang akan teman-teman gunakan metodologi khasnya teman-teman ya. Jadi tidak mengekor dari metodologi yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja akan semakin memperjelas masalah ya. Jadi semakin menspesifikkan masalah ya. Jadi masalahnya jadi semakin sempit, tidak terkesan mempunyai ruang lingkup yang luas. Jadi masalahnya akan semakin jelas. Tujuan literatur review yang pertama adalah ketika teman-teman membaca paper-paper tersebut, apa yang menjadi masalah? Ya, jadi setiap paper teman-teman harus bisa menggarisbawahi apa yang jadi masalah. Jadi di dalam paper tersebut si peneliti itu mempermasalahkan apa. Kemudian kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Nah, tentu saja ada eranya ya. Jadi paper tersebut itu kapan publikasinya, kapan tahunnya ya. Jadi bisa jadi ketika paper tersebut terpublish, diterbitkan, memang itu masih jadi masalah. Pada saat ini, nah kita harus jujur. Pada saat ini apakah itu masih jadi masalah atau sudah ada solusi yang dihasilkan oleh peneliti yang lainnya lagi, gitu ya. Nah, kemudian apakah masalah tersebut telah ditemukan? Ya, jadi ketika teman-teman membaca sebuah paper, kalau di dalam paper itu tidak jelas masalahnya apa, tidak usah dilanjutkan membacanya. Ganti paper yang lain ya. Jadi jangan memaksakan untuk menyelesaikan membaca paper ketika sejak awal itu teman-teman sudah kurang percaya dengan paper yang dibaca. Bisa jadi karena papernya tidak disusun dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman mulai menetapkan permasalahannya. Jadi buatlah catatan gitu ya. Ketika teman-teman mulai membaca paper 1 masalahnya apa, paper 2 masalahnya apa, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman mulai dicicil. Coret-coretlah sehingga apa ya kemungkinan permasalahan yang masih bisa saya solusi sebagai kontribusi saya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penelitian dilakukan? Nah, ini masing-masing paper, masing-masing peneliti itu di dalam papernya cerita bagaimana penelitian dia dilakukan dengan metodologi seperti apa, alurnya seperti apa, kerangka berpikirnya seperti apa. Nah, itu perlu untuk digarisbawahi. Supaya apa? Supaya teman-teman akan bisa merancang, meng-create akhirnya alur yang akan dilakukan oleh teman-teman dalam penelitiannya nanti seperti apa. Kemudian bagaimana mendapatkan dan mengolah data. Nah, datasetnya diperoleh dari mana ya masing-masing peneliti tadi. Terus data tersebut diolah melalui proses apa saja ya. Kemudian setelah diolah diinterpretasikan enggak? Dianalisis enggak ya? Atau udah diolah ya cuma diolah saja kemudian disajikan dalam bentuk tabel, disajikan dalam bentuk grafik atau dianalisis. Nah, ketika dia menganalisis, dia menggunakan rujukan enggak ya? Kalau dia enggak menggunakan rujukan, maka analisis itu adalah klaim pribadi dari si penulis. Jadi teman-teman jangan serta-merta percaya ya ketika ada suatu hasil disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, kemudian
dianalisis gitu, dibahas oleh penelitinya, tetapi ketika dia membahas hasil tersebut tanpa dilengkapi rujukan, ya, jadi sehingga tidak jelas kontribusinya. Apakah kemudian meningkatkan, apakah memperjelas, apakah menyanggah dari rujukan-rujukan yang digunakan oleh peneliti tersebut di bagian tinjauan pustaka dan lain sebagainya. Nah, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Nah, ini teman-teman harus cermati juga di dalam paper tersebut dia mengklaim kontribusinya apa. Nah, kontribusi ini tentu saja ada pembandingnya ya. Pembandingnya itu apa? Pembandingnya tentu saja adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi ada peningkatannya. Apakah kesimpulan yang diambil terkait dengan permasalahan? Nah, ini terkesan sederhana ya. Jadi beberapa penulis itu kurang teliti ketika menyusun kesimpulan. Ada beberapa penulis menuangkan narasi sebagai kesimpulan terlalu umum. Terlalu umum itu seperti apa? Terlalu umum itu tidak menjawab dari permasalahan di bagian pendahuluan. Ya, jadi di bagian pendahuluan tentu saja kan ada rumusan masalah ya, ada apa permasalahan penelitian gitu ya, di mana penelitian ini dilakukan karena ada permasalahan. Nah, ketika penelitian ini selesai, terjawab nggak permasalahannya? Nah, itu bisa dicermati di dalam kesimpulan. Nah, teman-teman, terkait dengan literatur review, ada beberapa tingkatan ya. Jadi ada yang memang itu adalah primary literatur. Ini paper-paper yang disubmit di jurnal, gitu ya, yang disubmit di seminar. Ini adalah yang kita anggap sebagai literatur utama, gitu ya. Sedangkan literatur yang kedua ini adalah yang kita peroleh dari buku. Ya, jadi ini kaitannya dengan teori-teori. Kemudian yang tertiary literatur itu ada kita bisa dapat dari kamus, misalkan ya, kita bisa dapat dari ensiklopedia, kemudian kita bisa dapat dari handbook, kemudian bisa didapat dari pedoman dan lain sebagainya. Nah, tetapi tentu saja kita upayakan tinjauan pustaka berasal dari artikel yang dimuat di seminar maupun jurnal. Kemudian sedangkan dasar teori, kajian ilmiah dari algoritma-algoritma, metode-metode yang kita gunakan dalam penelitian ini tentu saja bersandar dari buku. Ya, ini adalah beberapa sumber literatur review, paper-paper yang dari jurnal, dari proceeding, dari majalah ilmiah, dari book chapter, dari tesis gitu ya. Jadi misalkan sekarang kita mendorong yuk gitu, yang kita jadikan acuan bukan skripsi, tetapi yang kita jadikan acuan yang levelnya di atas kita. Misalkan adalah hasil penelitian S2 yaitu tesis, hasil penelitian S3 yaitu disertasi, hasil penelitian yang dibiayai oleh sponsor yaitu hibah, atau laporan penelitian dari organisasi-organisasi maupun instansi-instansi yang terpercaya, bereputasi. Nah, ini sebagian jurnal yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil paper-paper yang akan teman-teman review. Ini saya ambilkan yang fokusnya adalah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Ya, proses literatur review seperti apa? Pertama, teman-teman melakukan literatur review tadi ya terhadap artikel, makalah, paper atau laporan penelitian yang setopik, ya, yang relevan, yang dekat apanya, dekat masalahnya, dekat apanya, dekat metodenya, ya. Sumbernya harus dari yang sumber-sumber yang bereputasi. Targetnya apa? Targetnya tahu masalah. Ya, targetnya bisa memetakan, bisa mengidentifikasikan state of the art problem. Jadi masalah-masalah apa saja yang telah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya di area yang sama dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Yang berikutnya, setelah kita tahu permasalahan-permasalahan apa saja yang diangkat oleh masing-masing peneliti, maka kita kemudian menentukan problem, kita menentukan masalah. Kita kan dapat gap ya, setelah state of the art problem tadi kita dapat gap, kita dapat celah, kita dapat kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan masalah. Ya, yang selalu kita cari adalah masalah.
yang selalu kita cari alasan untuk bisa melakukan penelitian, kita selalu mencari masalah. Nah, kemudian tentukan masalah penelitiannya apa, karena masalah ini adalah alasan utama kita untuk melakukan penelitian ya. Jadi kalau kita belum ketemu masalahnya, tentu saja penelitiannya belum bisa untuk dimulai. Nah, tadi state of the art, kita melakukan literatur review untuk bisa menyusun state of the art problem. Sekarang kita baca ulang lagi. Untuk apa? Untuk bisa memetakan metode-metode apa saja yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Inilah yang dinamakan dengan state of the art methods. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kerucutkan metode-metode apa saja yang itu digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ambillah metode yang terbanyak yang digunakan ya, atau metode-metode yang memiliki performa yang baik. Jadi perlu teman-teman untuk membanding-bandingkan metode. Jadi misalkan ternyata dari melakukan literatur review diperoleh 10 metode yang paling banyak digunakan misalkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, itu kita banding-bandingkan masing-masing metode dengan metode yang lain, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, dari mempertimbangkan kelebihan dan kelemahannya berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka kita bisa menentukan kita akan menggunakan metode yang apa gitu ya, metode yang mana gitu. Nah, tentu saja penelitiannya itu tidak sekedar menerapkan metode, tetapi apa? Tetapi melakukan method improvement. Ya, jadi metodenya tidak sekedar diterapkan saja gitu ya, tetapi kita juga perlu tahu konsep logika dari metode tersebut gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan optimasi, kita bisa melakukan peningkatan terhadap metode yang kita gunakan dalam penelitian kita. Ya. Jadi state of the art research ini gunanya untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif, secara mendalam perkembangan terkini terkait dengan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, sehingga kita bisa memperkuat posisi kita ya. Jadi oh enggak, saya tidak sama gitu ya, walaupun topiknya sama gitu, walaupun permasalahannya sama gitu, walaupun metodenya sama, tetapi saya tidak sama persis. Ada hal-hal yang saya tingkatkan misalkan, nah itu sebagai kontribusi, sebagai novelty, sebagai keunggulan kita. Ya. Kemudian kita perlu melakukan critical reading ya, jadi kita mengenali tujuan penulis. Ya, kemudian kita memahami nada dan elemen persuasif, dan kita mengenali bias. Tadi seperti yang saya sampaikan, karakter seorang peneliti itu tidak mudah percaya ya. Jadi apa yang kemudian diklaim oleh peneliti dalam tulisannya bahwa kelebihannya begini-begini gitu, coba dicek apakah metodologinya memang bisa dipercaya, apakah datasetnya itu tidak dilakukan manipulasi dalam tanda petik negatif ya, dan lain sebagainya. Apakah hasil tersebut bisa kemudian ditelusuri metode atau algoritmanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa memahami secara lebih sempit, lebih fokus, lebih spesifik, dan biasakan untuk selalu bertanya pada diri kita ya, apa kebaruan dari penelitian saya? Nah, ini selalu disadari ya, bahwa kita harus peduli terhadap pertanyaan yang ditujukan ke diri kita sendiri, apa kebaruan penelitian saya? Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan penelitian, tetapi hal baru apa toh yang disajikan, jangan-jangan hanya menduplikasi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penelitian saya itu bisa berbeda? Atau sama dengan setiap penelitian tersebut. Nah, kenapa? Yang selalu ditanya adalah kebaruan, novelty, kemudian yang selalu ditanya adalah pembeda ya. Jadi ini selalu mumpung ini masih awal, penelitian belum dimulai, maka perlu untuk selalu menanyakan hal ini ke diri kita supaya apa? Supaya ada jaminan bahwa penelitian ini akan dilakukan dengan baik. Penelitian yang dilakukan dengan baik tentu saja akan memberikan kontribusi, walaupun itu minor. Kemudian akan mengkonfirmasi apakah penelitian yang akan teman-teman lakukan ini sangat bermanfaat. Nah, ini perlu jujur ya, perlu jujur
apakah ala kadarnya atau memang ini akan bermanfaat. Kemudian mengidentifikasi bagaimana teman-teman akan memberikan kontribusi. Dengan kita semakin paham, dengan kita semakin mengenali apa yang akan kita teliti, tentu saja kita akan semakin jelas, kita akan semakin terang untuk bisa meyakinkan bagaimana penelitian ini bisa dilakukan supaya menghasilkan kontribusi yang bermanfaat. Yang berikutnya tadi bahwa state of the art research itu ada 2 target, yaitu state of the art problems dan state of the art methods. Jadi mengidentifikasi masalah penelitian apa saja yang sering diangkat oleh para peneliti sebelumnya pada topik yang serupa dengan kita, ruang lingkup yang diteliti, masalah yang dapat dipecahkan, masalah yang belum dapat dipecahkan dengan baik gitu ya, atau temuan masalah. Jadi kan kalau kita melakukan penelitian ada hal-hal yang kita temukan, tidak kita sangka-sangka gitu ya, tetapi belum ditindaklanjuti dalam penelitian itu. Kemudian mengembangkan sesuatu untuk menutup kekurangannya. Nah, ini bahwa mengapa penelitian kita harus selalu didasarkan atas penelitian orang lain, karena tujuan mulianya adalah mengembangkan sesuatu untuk dapat menutup kekurangan dari hasil penelitian yang kita rujuk. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi metode apa saja yang sering digunakan pada topik tersebut. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas di depan, bahwa metode-metode apa saja yang sering digunakan, kelebihan dan kelemahan dari setiap metode tersebut, kemudian pilih metode, salah satu metode atau 2 atau beberapa metode yang akan dilibatkan dalam penelitian ini, gitu ya. Kemudian tentu saja setiap metode tadi tidak selalu kelebihan yang dijadikan bahan pertimbangannya. Tentu saja ada kelemahan yang mengiringinya. Nah, dengan melakukan penelitian ini, besar harapan bahwa kelemahan-kelemahan yang ada di dalam metode yang kita gunakan itu sedikit banyak bisa terkurangi dampak negatifnya. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian yang pertama, mengembangkan sesuatu untuk menutupi kekurangan dari hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah memperbaiki metode yang kita gunakan. Jadi kita melakukan metode improvement, kita melakukan peningkatan, tidak sekedar kita mengimplementasikan, kita menerapkan metode. Ya, ada 3 hal utama dalam state of the art research. Pertama adalah teman-teman bisa mendapatkan gambaran masalah penelitian. Yang kedua bisa mendapatkan gambaran kontribusi penelitian. Yang ketiga bisa mendapatkan gambaran validitas kontribusi penelitian. Masalahnya apa? Bagaimana kontribusi itu bisa dilakukan? Kemudian bagaimana justifikasi terhadap kontribusi yang dihasilkan ya. Jadi masalahnya apa? Bagaimana akan berkontribusi? Kemudian bagaimana justifikasi terhadap kontribusi yang diklaim? Ya, jadi ini beberapa permasalahan ya, gambaran permasalahan yang diteliti, dibidik. Jadi teman-teman perlu bisa memotret ya. Apa motivasi melakukan penelitian tersebut? Jadi masing-masing penulis itu di dalam papernya itu motivasinya apa gitu ya. Kemudian apakah masalah penelitian tersebut telah ditemukan? Ya, jadi apakah masih jadi masalah? Apakah masalahnya dibuat-buat? Nah, kalau masalahnya dibuat-buat sudah tidak usah diselesaikan membacanya, cari paper yang lainnya. Kemudian masalah-masalah kritis apa yang harus diselesaikan dan mengapa itu penting untuk dipecahkan. Jadi termasuk teman-teman tuh harus jelas tujuannya ya. Masalahnya apa? Mengapa itu penting? Jadi jangan sampai masalahnya itu hanya bagi teman-teman aja, bagi peneliti yang lain itu tidak masalah gitu ya. Jadi kalau seperti itu berarti ada yang dipertanyakan gitu. Masalah kemampuan atau memang masalah dalam penelitian gitu ya. Jadi perlu untuk dikenali. Jadi misalkan ya teman-teman membuat sistem informasi sirkulasi perpustakaan. Nah, kalau ditanya mengapa itu diangkat? Karena ini jadi masalah di SMA ABC. Nah, itu kan masalahnya di ABC. Orang sudah banyak itu menghasilkan sistem informasi sirkulasi perpustakaan, apalagi yang akan diteliti gitu ya. Nah, itu perlu. Jadi masalah bagi keilmuan, bukan masalah bagi suatu institusi begitu ya, teman-teman.
Apakah masalah penelitian tersebut orisinil, unik dan menantang? Nah, ini apa? Ini dengan kata lain bahwa apakah layak untuk diangkat? Ya. Ini penelitian level S1. Apakah penelitian level S1 layak ngangkat seperti ini? Ataukah ini sebenarnya cukup mahasiswa D3 saja yang mengerjakan gitu ya? Nah, apakah didukung oleh data-data valid dan metode-metode yang memadai untuk dapat memperkuat validasi? Nah, datasetnya dari mana? Sumber datasetnya bisa dipercaya atau tidak ya? Kemudian ketika kita mendapatkan hasil, apakah hasilnya bisa divalidasi dengan metode-metode yang kita tuangkan dalam bab 2 di dasar teori misalkan dan lain sebagainya. Jadi bahwa metode atau algoritma yang kita tuangkan kerangka konsepnya di dasar teori itu harus bisa digunakan untuk menjustifikasi kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini. Nah, apakah peneliti melakukan metode improvement atau hanya sekedar menerapkan metode tersebut? Nah, ini penting untuk bisa dipotret. Nah, kemudian untuk menjelaskan gambaran kontribusi penelitian, kontribusi hal baru apa yang dilakukan. Jadi metodenya berbedakah? Metodologinya berbedakah? Misalkan skenario pengujiannya berbedakah? Misalkan pengolahan datanya berbedakah? Dan lain sebagainya. Apakah peneliti hanya menduplikasi, hanya mengulangi lagi hal yang sama dari yang sudah pernah ada? Apakah peneliti tahu, sadar bahwa ada artikel atau makalah atau laporan yang terkait dengan penelitiannya dia? Ya, jadi teman-teman juga perlu cermat ya, ketika membaca sesuatu, itu apakah si penulis di paper yang teman-teman baca itu sadar bahwa pada saat yang bersamaan dengan paper yang dia susun, itu sesungguhnya sudah ada hasil-hasil yang dilakukan dari peneliti sebelumnya atau yang bersamaan dengan dia, dan hasilnya sama misalnya, hasilnya lebih bagus misalkan. Nah, itu. Jadi perlu adanya kejelian, kecermatan dan kejujuran yang penting ya. Yang ini kejujuran karena apa? Karena targetnya akan menghasilkan kontribusi. Apakah peneliti melakukan metode improvement? Apakah hanya sekedar menerapkan metode? Kemudian apa saja capaian kinerja metode yang diusulkan? Apakah metode itu kemudian diukur menggunakan skenario-skenario uji coba? Ataukah hanya sekedar diterapkan ya. Jadi apa saja yang diukur gitu dan lain sebagainya. Ini penting. Karena yang namanya penelitian itu harus ada yang diukur. Nah, bagaimana metodologi penelitian yang digunakan? Apa saja variabel yang diteliti? Apa saja parameter yang digunakan gitu ya? Apa saja batasannya gitu? Apa saja konstantanya? Bagaimana skenario pengujiannya? Kemudian bagaimana pembagian datasetnya untuk training, untuk testing, bagaimana justifikasi hasil pengujiannya. Jadi apakah hasil pengujiannya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar-dasar teori yang dia sajikan di bagian bab 2 atau di bagian literatur review, di bagian dasar teori dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah untuk meyakinkan bahwa paper-paper yang teman-teman pilih sebagai dasar membuat fondasi penelitian teman-teman memang paper-paper yang bisa dipertanggungjawabkan, yang berkualitas. Jadi jangan hanya mengejar kuantitas ya, jangan hanya mengejar jumlahnya paper yang dibaca, tetapi kualitas dari paper yang dibaca. Nah, kemudian untuk justifikasi kontribusi penelitian atau validitas kontribusi penelitian, bagaimana dataset diperoleh, bagaimana dataset diolah. Jadi itu penting ya. Jadi datasetnya itu sumbernya dari mana ya? Apakah banyak peneliti-peneliti yang menggunakan data yang sama pula gitu. Jika demikian berarti memang dataset yang open itu misalkan itu memang sudah mempunyai kepercayaan, sudah banyak peneliti yang meneliti menggunakan data yang sama. Bagaimana diolahnya gitu ya? Apakah diolah dengan jujur gitu ya? Apakah terjadi fabrikasi gitu ya, apakah terjadi falsifikasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana penyajiannya? Nah, umumnya kan disajikan dalam bentuk grafik gitu ya, disajikan dalam bentuk bagan, diagram atau tabel gitu.
apakah penyajian hasil tersebut itu dianalisis, diinterpretasikan, dibahas gitu ya, untuk mengetahui apakah hasil penelitian tersebut itu menyanggah, menyempurnakan atau mengembangkan. Nah, ini kan berarti jelas-jelas ada perbandingan ya. Yang namanya perbandingan berarti ada pihak yang dibandingkan. Oleh karena itu, ketika menganalisis hasil, ketika membahas hasil, tentu saja harus ada dasar-dasar rujukan yang digunakan. Jika tidak ada dasar rujukan, maka klaim itu adalah klaim pribadi ya. Jadi seperti klaim sepihak bahwa dia sudah berhasil gitu ya. Tentu saja kalau dalam kegiatan penelitian tidak seperti itu seharusnya. Oke, apakah kesimpulan yang disusun sudah cukup menjawab atau memberi solusi dari rumusan masalah dalam penelitian ini? Nah, ini tadi di awal-awal di pendahuluan tentu saja kan ada permasalahan, ada problem penelitian. Nah, kesimpulan yang disajikan dalam tulisan tersebut apakah nyambung, apakah relevan dengan rumusan masalahnya? Nah, itu perlu untuk dicermati. Apakah kesimpulan yang disusun didasarkan atas hasil-hasil pengujian atau pembuktian yang memadai? Nah, jadi jangan sampai kesimpulan itu disusun, ditarik dengan melakukan pengujian yang tidak memadai jumlahnya ya. Jadi baru sekali pengujian kemudian langsung diklaim bahwa oh keberhasilannya sekian persen gitu misalkan ya. Nah, tentu saja perlu untuk mengidentifikasi skenario-skenario pengujian. Jadi misalnya gini, tujuan dari penelitian ini untuk tahu apa sih? Nah, supaya bisa tahu hal-hal tersebut, maka perlu menguji apanya saja. Nah, tentu saja skenario ujinya jadi cukup beragam ya. Nah, dengan kita melakukan pengujian dengan skenario yang beragam dengan jumlah data yang memadai, tentu saja kesimpulan yang ditarik itu bisa lebih lengkap, lebih komprehensif. Nah, apakah tidak ada kesalahan pada proses pengujian dan pembuktian? Nah, ini teman-teman juga perlu untuk ngecek alur atau perlu ngecek metodologi penelitiannya supaya teman-teman bisa mendapatkan bisa dipercaya nggak sih ini paper gitu ya terkait dengan klaim kesimpulannya dia gitu. Yang berikutnya, nah teman-teman setelah melakukan literatur review seperti yang sudah saya jelaskan, idealnya hasil melakukan literatur review tadi disajikan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Idealnya seperti itu ya. Jadi misalkan minimal nih sampai minggu ke-6 sudah ada 6 paper yang direview. Hasil mereview 6 paper tersebut kemudian dituangkan di dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi identitas paper tersebut gitu ya, judul, pengarang, kapan terbitnya, di media publikasi apa, kemudian di bawahnya teman-teman hasil memotret gambaran masalah penelitian yang dibidik dalam paper tersebut. Yang berikutnya, jadi tadi gambarannya kan apakah masalah tersebut sudah ditemukan, apakah penelitian hanya didasarkan arah masalah yang dibuat-buat dan lain sebagainya. Nah, setelah itu selesai, terpetakan, terbandingkan 6 paper tersebut di aspek gambaran masalah penelitian, kemudian lanjutkan menuangkan hasil literatur review-nya, yaitu apa? Menyajikan gambaran kontribusi penelitian yang diklaim oleh si paper tersebut. Nah, 6 paper dibanding-bandingkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah gambaran validitas atau justifikasi dari kontribusi penelitian yang diklaim oleh si paper tersebut. Nah, semakin teman-teman bisa memetakan dalam bentuk penyajian matriks seperti ini, maka akan semakin teman-teman mengenali permasalahan yang nantinya akan diseriusi teman-teman sebagai penelitiannya teman-teman, yaitu di jenjang skripsi. Ya, selanjutnya saya akan memberikan tugas ya, jadi supaya teman-teman juga segera bergerak, juga teman-teman juga semakin terukur hasil kerjanya begitu ya. Jadi lakukan pencarian, baca dan pahami 6 makalah yang berhubungan dengan topik penelitiannya teman-teman. Harus relevan dengan konsentrasi yang dipilih ya. Jadi bisa jadi nanti ketika daftar judul gitu ya, mungkin tidak begitu ketat gitu ya antara konsentrasi sama judul yang didaftarkan kok nggak nyambung misalkan dan ternyata lolos.
mari kita peduli pada diri sendiri gitu ya. Jadi kita lakukan dengan cara yang benar, yang baik gitu ya. Jadi pilih, cari, telusuri, baca, pahami 6 makalah yang berhubungan dengan topik penelitian dan itu harus relevan dengan konsentrasinya. Nah, dari 6 makalah tersebut minimal 2 itu adalah makalah yang berbahasa Inggris ya. Jadi jangan semuanya berbahasa Indonesia dan usahakan dari jurnal, media, publikasi yang berreputasi, yakni yang terindeks Scopus. Nah, lakukan teman-teman saya minta untuk melakukan literatur review dari 6 makalah tersebut. Targetnya apa? Targetnya bisa memetakan state of the art problems, kemudian state of the art methods, kemudian bisa memetakan matrik tadi ya, memetakan matrik literatur review dan sehingga apa? Sehingga semakin tahu posisi penelitiannya. Jadi jika dibandingkan oleh masing-masing, jadi setelah memotret 6 makalah tersebut, akan jadi semakin tahu bedanya apa antara penelitian yang akan dilakukan teman-teman dengan paper yang pertama. Bedanya apa dengan paper yang kedua? Bedanya apa dengan paper yang ketiga? Bedanya apa sampai ke paper yang keenam? Ya, itu dengan semakin gamblang, semakin jelas tertuang dalam bentuk matrik, maka saya yakin teman-teman akan semakin kenal, semakin memperjelas masalah yang akan teman-teman angkat sebagai penelitian skripsi. Nah, ini materi terkait dengan literatur review. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan dikonfirmasi dan yuk mulai dari sekarang semakin terukur ya teman-teman progresnya. Pekan depan saya minta teman-teman untuk bisa menyajikan hasil mereview 6 makalah ini. Dan supaya terdokumentasi, maka saya nanti akan membuka folder di Waskita. Pekan depan saya minta teman-teman sudah mensubmit progresnya ya. Jadi jika satu minggu itu teman-teman bisa mengkolek 6 makalah ini dan bisa mencermati, mereview dengan baik, tentu saja akan semakin kenal dengan permasalahan yang ada. Saya yakin yang ditemukan tidak hanya 6, tetapi 6 ini adalah yang paling dekat, yang paling relevan, yang paling up to date gitu ya. Dan ini 6-6-nya ini diambil dari sumber-sumber yang berkualitas. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mencerahkan, memperjelas terkait dengan pentingnya literatur review dalam sistem penelitian. Ada yang ingin dikonfirmasi? Saya persilahkan. Belum ada sepertinya, Bu. Oke, nggih. Dicicil nggih, dicicil ya teman-teman. Jangan langsung nunggu sampai menjelang pekan depan, tetapi yuk kita mulai dicicil. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak sudah berkenan untuk join di kelas online di sesi siang ini. Mudah-mudahan semakin memperjelas, mudah-mudahan dimudahkan untuk kelancaran penelitian skripsinya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.